Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Oktaviani dari kelas 3C D4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebuah soal di mana pertanyaan ini nanti akan dikerjakan dalam aplikasi HIN. Nah, ini soal-soalnya, di mana pertanyaannya sebagai berikut, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nanti awalnya kita membuka aplikasi HIN terlebih dahulu, kemudian yang dimasukkan ke dalam streamnya, yaitu supply time-nya ini semuanya, kemudian target time-nya ini semuanya, kemudian MCP-nya ini semuanya, dimasukkan terlebih dahulu. Mari kita aplikasikan ke aplikasi HIN. Ini stream, kemudian add, stream number-nya, description-nya, kita lihat dulu. Ini kan yang pertama itu 20 ke 180. Nah, berarti supply time-nya itu dalam kondisi cold. Kemudian MCP-nya 0,2. Kemudian add. Kemudian yang kedua yaitu 250 ke 40. Nah, supply time-nya itu kan suhunya tinggi, maka itu hot stream. Kemudian MCP-nya 0,15. Kemudian 140 di 230 0,3. Add. Kemudian 280 0,25. Nah, sudah terisi semua 4 streamnya, kemudian di OK. Kemudian untuk mengecilkannya bisa ke sini, diaturnya, bisa kalian variasikan sendiri. Dan ini untuk menamakan aliran host streamnya ini, memunculkan nama-namanya. Oke, nah karena ini tampilannya tidak berurutan, di sini ada cold stream, host stream, cold stream, dan host stream lagi. Nah, kita akan merubahnya menjadi host stream, cold stream, cold stream. Seperti itu. Caranya yaitu diagram, format, kemudian arrange in hot and cold stream. Ini centang, kemudian di OK. Nah, seperti ini sudah. Nah, kemudian kita lihat di kemudian pertanyaannya tadi yang pertama yaitu kurva komposit. Nah, kita dapat kurva kompositnya di sini. Composite curve. Kemudian oke. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini jika dianalisis, nah ini dari sini ke sini itu merupakan jarak, di mana ini dari sini tuh intervalnya 10 Kelvin. Nah, ini DT min K 10. Nah, nanti jika ininya ditambah, ini maka akan semakin besar, semakin jauh jaraknya. Seperti itu. Nah, di sini kemudian ada penjelasannya di mana dari sini ke arah vertikal ke atas. Nah, ini berarti host stream, cold stream tidak membutuhkan hot stream. Nah, nanti di sini tuh membutuhkan suatu pendingin. Kemudian dari sini, dari host stream ke sini, arah vertikal itu cold streamnya itu membutuhkan host stream. Kemudian dari setelahnya titik ini ke sini itu tidak membutuhkan host stream lagi. Seperti itu.
Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dan ketiga itu mencari KH minimum dan KC minimum. Nah, caranya itu di cascade, kemudian di sini. Nah, ini heating datis, kemudian cooling datis. Heating datisnya ini merupakan KH minimum dan cooling datisnya ini KC minimum. Ini nilainya. Nah, kemudian untuk MERS-nya, nah MERS itu kan merupakan maksimum energi yang dapat direcovery dengan cara menghitung panas yang dapat dipertukarkan di atas pinch temperatur atau di bawah pinch temperatur. Nah, ini kan di atas pinch temperatur ya. Kemudian yang ini di bawah pinch temperatur. Nah, jadi MERS-nya itu dari sini, dari 9 sini, dari 9 ini ke sini, ke 12, itu ditambah semua. Nah, nanti menghasilkan 42 kilowatt. Nah, 42 kilowatt itu merupakan MERS-nya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada minimum number of heat exchanger. Nah, di mana aliran ini itu membutuhkan 7 HE atau 7 heat exchanger. Kemudian klik OK. Kita akan menjawab yang Hen's diagramnya. Kemudian Hen's diagram itu ke grid diagram dulu. Nah, di sini kita akan otak-atik di sini. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu visible matches-nya di sini. Nah, ini itu kayak pasangannya gitu yang cocok untuk dipasang-pasangkan antara cold stream dan hot stream. Nah, yang pertama ini di above pinch ya. Nanti di above pinch berarti di sini, di kiri. Dan untuk below pinch berarti ada di sebelah kanan sini nanti. Nah, untuk above pinch itu ada 1 dan 2. Nah, di mana ini nanti dilihat di sini, di tabel ini. Nah, 1 itu kan merupakan cold 1 dan 2 itu merupakan hot 1. Nah, mari kita terlebih dahulu. Berarti cold 1 dan hot 1 ya. Di close. Nah, ini cold 1 dan hot 1 itu memiliki MCP 0,2 dan 0,15. Mari kita above pinch. Terus ini 0,15 kan. Kemudian sama 0,2. Nah, seperti itu. Jadi, klik OK. Nah, seperti ini muncul. Kemudian, untuk memunculkan namanya, itu bisa di heat exchanger format. Nah, ini untuk nama inletnya sama hot stream inlet sama cold stream inletnya. Bisa dimunculkan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita lihat lagi visibility matches-nya. Di sini kan ada 3 sama 2. Nah, 3 itu punyanya cold 2, sedangkan 2 itu punyanya hot 1 kan, yang di sini. Berarti cold 2 sama hot 1. Itu punya 0,3 sama 0,15. Kita lihat lagi di visibility match di above base-nya, MCP-nya. 0,15 sama 0,3 tidak ada. Tidak cocok, berarti di cancel aja. Kita tambahin HE. Nah, di sini ya. Berarti ini add-nya nomor 2. Berarti tadi kan hot 1 sama cold 2. Cold 2 sama hot 1. Nah, ini nanti kita bisa lihat di temperatur, kemudian inletnya nomor 1. Nah, kenapa? Ini kan kita dari nomor 1 kan. Nah, gimana caranya 203,3 ini menjadi 250? Dari sini. Caranya supply temperatur, kemudian inlet, kemudian inletnya 203,3. Seperti itu. Kemudian di OK.
Nah, menghasilkan seperti ini. Nah, ini kan hasilnya 0,005 ya. Nah, kita bisa membulatkannya di sini. Kita klik lagi di sini. Ini kita bisa dipencet. Maka kita langsung ke sini saja. Ambil alih di sini di HE2 kan. Caranya dimasukkan inlet ini, inlet temperatur, ubah dari 1 kan tadi. Nah, kemudian di OK. Seperti itu. Hasilnya ini 7 pas. Nah, kemudian untuk yang nomor selanjutnya ke HE yang nomor 3, kita bisa lihat di feasibility matches-nya lagi. Ini 3 sama 4. Nah, di mana 3 itu col 2, 4 itu Hot 2. Berarti col 2 sama Hot 2. Col 2 sama Hot 2. Kita ke above pinch. Col 2-nya itu punya 0,3 sama Hot 2-nya itu 0,25. Pas di sini ada MCP-nya. Kemudian ini Oke. Kemudian close. Nah, seperti itu. Nah, nanti saja ya untuk menatanya yang tidak bisa. Kemudian kita menuju ke HE keempat. Nah, di mana HE4 itu kan keluarannya dari ini kan sudah cocok ya. Ini ke ini sudah cocok, menghasilkan 250. Ini sama ini sudah cocok. Dan ini dengan ini sudah cocok. Nah, tinggal yang ini. Keluarannya dari HE3 181,7 ke 230 itu membutuhkan HE lagi. Berarti HE yang keempat N4 karena alirannya cold stream-nya itu 2, berarti cold 2, kemudian dia membutuhkan utilitas dari luar. Utilitas, kemudian specification type-nya itu enthalpy to complete cold stream. Nah, ini terisi otomatis, kemudian diklik OK. Seperti itu. Nah, satu aliran sudah bisa ya. Warna ungu. Kita perbesar dulu. Kita lanjut saja dulu ya. Kita ke HE ke nomor 5. Nah, di mana ini di above pinch ini sudah terisi semua. Terlihat dari keluarannya sama persis. Ini 250, 250, 200, 200, 180, 180, 230, dan 230. Nah, seperti itu. Kemudian kita menuju ke below pinch yang sebelah kanan. Kita lihat feasibility match-nya yaitu 4 dan 1. Nah, 4-nya itu Hot 2 dan 1-nya itu Cold 1. 4 dan 1 berarti Hot 2 sama Cold 1. Below pinch, nah itu punya Hot 2 sama Cold 1 itu punya 0,2 sama 0,25. Nah, sini pas. Sini seperti ini. Di close, nah seperti ini muncul. Nah, ini kan keluarannya 52,5. Nah, kemudian ini harus ke 20 kan. Nah, gimana caranya kita hitung? Ini kan tidak diketahui entalpinya dari 17,5 ke supaya jadi suhu 20 itu berapa entalpinya kita tidak tahu, makanya kita hitung. Caranya yaitu MCP kali delta T, di mana MCP-nya itu 0,2 dikali 52,5 min 20. Kita hitung. 0,2 dikali
dengan 52,5 min 20. Maaf, 52,5 min 20 dikali 0,2. 6,5 ya. 6,5 hasilnya, yaitu nanti kita ke add, nambahkan. Kelima berarti 6. Nah, di 6 ini kita caranya itu Cold 1. Nah, sini kan punyanya Cold 1. Kita hubungkan ke Hot 1 buat mentransfer dari panas Hot 1 ke Cold 1. Berarti Cold 1, kemudian Hot 1, ini kemudian entalpi ininya 6,5. Tadi didapat dari perhitungan tadi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan sudah ya, dari 20 ke 20 sudah pas. Kemudian kita mencari yang sininya. Nah, gimana caranya supaya hasilnya itu bisa sama dengan 40 ini. Nah, kita ke HE nomor 7. Ke HE yang terakhir, add, kemudian add-nya 7. Kemudian di sini ada, kita kan butuh pendingin ya untuk ke 40. Nah, maksud sini kan tadi kan 6 ya, ini kan, nah seperti ini. Nah, ini kan 206 ya, 7 ya. Ini kan masih panas. Nah, gimana caranya supaya dingin menjadi 40? Nah, kita tambahin utilitas dari luar atau cooling water. Nah, HE, kemudian add 7. Ini kan punyanya hot 1 kan. Nah, hot 1 diklik, kemudian kostumnya itu utilitas karena membutuhkan cooling water dari luar. Nah, kemudian ini entalpi to complete hot stream tidak ada. Kenapa? Karena kita memenuhi di hot stream ini, di aliran hot stream ini hot entalpi to complete hot stream. Nah, di sini kemudian klik OK. Nah, seperti ini sudah berwarna ungu semua. Kita tinggal menatanya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini mohon maaf tidak bisa digeser. Nah, hasilnya sini. Karena alirannya sudah ungu semua, maka ini dinyatakan sudah benar. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari ini. Ini sudah di pojok kanan bawah, ini sudah melengkapi semua. Nah, ini ada 7 HE. Nah, di mana HE yang keempat itu merupakan hot water. Nah, hot waternya itu maksud saya itu heat exchanger. Nah, di mana heat exchanger-nya ini punya nilai 7,5, kemudian cooling waternya di sini punya nilai 10. Nah, kita cocokkan di cascade tadi. Nah, ini berarti cooling datisnya 10 sama, kemudian heating datisnya 7,5 sama. Sama di sini. Nah, sama. Kemudian kita save dokumen, yes. Kemudian bisa dipilih tempatnya seperti ini. Kemudian di save.
Nah, sudah sekian presentasi dari saya mengenai soal tadi dan pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.